Oke, pertemuan kali ini yaitu pertemuan keempat. Video kali ini kita akan membahas mengenai application structure yang ada pada Y Framework. Oke, overview dulu. Aplikasi Y menganut pola MVC, Model View Controller. Model merepresentasikan data logika serta aturan-aturan yang ada. View representasi untuk masukan atau keluaran ke atau dari model. Controller menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan menampilkan view kepada user. Selain MVC, sebuah aplikasi Y juga memiliki entry script, yaitu PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Mereka merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Kemudian ada application, merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi request. Nah, di dalam objek application tersebut ada komponen-komponen pendukung lainnya, yaitu namanya komponen application. Merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Kemudian ada juga modules yang merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi Y dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. Semisal ketika kita membangun sebuah proyek yang besar, nah, di mana pada proyek tersebut terdapat departemen-departemen yang banyak, semisal finance, marketing, accounting. Nah, gunanya modules ini, dengan adanya modules ini kita bisa memisahkan, kita bisa membuat modules untuk departemen-departemen, untuk masing-masing departemen. Misal untuk departemen finance kita buat modul finance, untuk departemen marketing kita buat modules marketing. Gunanya adalah untuk mempermudah satu, misal dalam tahap maintenance, atau juga ketika project kita sudah kita jual, nanti kita akan bisa memperjualbelikannya itu dalam sistem bundling atau secara terpisah kepada user, yaitu melalui modul-modul tadi. Filter merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Jadi semisal dari sisi user mengakses sebuah halaman web, di mana halaman web itu ada menu view dan index saja, tetapi aslinya pada halaman web tersebut ada menu view, index, kemudian menu CRUD. Nah, gunanya filter ini adalah untuk memfilter privilege yang didapat oleh user, sejauh mana dia bisa mendapatkan menu-menu seperti itu. Kemudian ada widget, merupakan objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Oke, selanjutnya adalah entry script. Entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y2. Jadi setiap aplikasi, baik aplikasi web maupun aplikasi konsol, jadi Y2 ini bisa jalan di konsol ya, harus memiliki satu entry script. Entry script untuk aplikasi web biasanya bernama index.php. File ini
harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Untuk Y2 file index.php itu ada di folder web index.php. Entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut ini. Mendefinisikan konstanta global. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan mendefinisikan konstanta global. Jadi di Y itu terdapat Y underscore debug, juga Y underscore env merupakan konstanta global. Kemudian meregister composer autoloader. Nah, ini gunanya autoloader itu ketika jadi kita kan membuat sebuah aplikasi itu kita mempunyai banyak library tambahan yang ada di dalam folder vendor. Kita lihat folder vendor. Vendor. Nah, di dalam folder vendor ada file autoload.php. Jadi saat kita mengakses sebuah aplikasi, meskipun kita mempunyai banyak library, dengan adanya autoload ini dia akan mengaktifkan library-library yang dibutuhkan saja. Jadi tidak semua library itu diaktifkan secara langsung. Nah, itu gunanya untuk meringankan memori seperti itu. Kemudian mengikut sertakan kelas Y. Nah, ini memuat konfigurasi aplikasi. Pada advanced template ini banyak banyak konfigurasi yang di-include-nya. Kalau untuk basic template mungkin di folder config, terus web.php kalau nggak salah. Kalau di sini ada main.php dan main lokal. Kemudian membuat dan mengkonfigurasi instance dari aplikasi. Nah, ini adalah komennya, yaitu new. New adalah membuat sebuah instance object yang bernama aplikasi. Nah, saat objek dibuat juga menjalankan variabel $config ini yang berisi konfigurasi aplikasi. Kemudian memanggil fungsi base application run untuk memproses permintaan. Kemudian menjalankan fungsi run untuk menjalankan aplikasinya. Oke, selanjutnya kita akan merubah CRUD yang sudah kita generate pada video sebelumnya di bagian front end untuk model item. Nah, pada bagian front end
kemudian model item ini. Nah, kita hapus semua actionnya kecuali untuk action index dan juga view. Oke, kita select dulu, ini kita hapus saja, delete. Hanya index dan view saja. Nah, oke. Selanjutnya kita tambahkan menu produk pada layout main yang mengarah ke root item \index yang mengarah pada controller item dengan action index. Oke, kita langsung saja ke view item layout main. Nah, ini dia. Kita tambahkan label produk, kita copy saja dari sini biar lebih gampang. Labelnya produk. Untuk URL-nya item \index seperti ini. Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah terlihat terdapat menu produk. Jika kita klik, akan langsung diarahkan oleh controller pada model item untuk action index. Oke, setelah itu kita akan coba rubah navbar pada bagian ini, title my application ini saya mau ganti menjadi toko baru. Kita edit di bagian config, pada bagian sebentar front end, kemudian masuk ke config, ke main. Nah, di sini kita tambahkan saja untuk parameter name-nya menjadi toko baru. Nah, sudah. Sekarang coba kita save, kemudian kita refresh browsernya. Nah, sekarang sudah berubah tampilannya. Kemudian saya juga mau membuat default root. Jadi sebelumnya untuk default root kan kita mengakses pada URL site/index. Nah, seperti ini tampilannya. Tapi saya mau default rootnya itu diubah menjadi item controller item untuk action index. Nah, saya mau default rootnya untuk tampilan front end seperti ini. Oke, kita langsung saja edit pada file yang sama, main.php. Kita tambahkan properti default root. Kemudian kita arahkan ke controller item action index. Kemudian kita save. Sekarang kita coba lihat. Nah, saat saya mengakses web tanpa memasukkan root yang saya inginkan atau default root,
Kenapa error? Karena terdapat typo yang seharusnya huruf kecil, saya mengetikkan huruf besar. Ingat, case sensitif. Kita klik shift, kita kembali lagi, kita langsung klikkan seperti ini. Nah, sudah selesai. Untuk default root sudah berubah ke controller item pada action index. Oke, kita lanjutkan. Seharusnya pada tampilan front end seperti ini tidak ada yang namanya button untuk create item. Jadi user tidak berhak untuk menggunakan fungsi create item. Yang berhak untuk menggunakan fungsi create item adalah administrator pada halaman pada sisi backend. Ini kita hapus saja. Masuk ke front end, kemudian views, modelnya item, masuk ke file index.php. Nah, buttonnya ini kita bisa hapus saja. Kita klik save, kita refresh. Nah, oke, seharusnya seperti ini. Sekarang kita coba untuk melihat pada bagian backend. Kita masuk pada controller item untuk action index. Oh ya, di sini masih navbar titelnya my application, kita ganti menjadi admin toko baru. Kita masuk ke directory backend, masuk ke view, kemudian item, ke index. Bukan ke backend, kemudian nah, di sini pada main.php ini kita tambahkan properti yang sama seperti yang di front end, yaitu name-nya kita kasih admin toko baru. Nah, sudah. Best practice-nya pada konsep MVC, model view controller, source code atau kode HTML itu hanya terdapat pada view saja. Untuk model maupun controller sebaiknya tidak mengandung kode HTML. Di sini terlihat bahwasannya hanya view saja yang mengandung kode HTML, sedangkan untuk model untuk model item, nah di sini tidak ada kode HTML, hanya berupa kode PHP. Begitupun juga pada controller.
Nah, tidak ada kode HTML-nya. Oke, seperti itu. Kita coba tambahkan data, misal 3000. Kita klik save. Oke. Nah, oke. Sekarang kita lihat pada bagian front end-nya. Oke, selanjutnya kita akan oke, sudah belajar mengenai pencegahan input yang dimasukkan oleh user. Jadi kita sebagai developer itu harus berpikiran bahwasanya input dari user itu tidak 100% dapat kita terima. Kita harus memastikan input yang dimasukkan user kepada aplikasi kita benar-benar aman kodenya, untuk mencegah serangan mungkin XSS, cross-site scripting. Jadi cross-site scripting itu serangannya itu ya bisa impactnya bisa cuma di sisi klien saja, yaitu web browsernya, atau juga sampai ke server. Nah, untuk serangan yang server ini si user itu bisa mendapatkan cookie adminnya. Jadi ketika admin itu login, di mana pada halaman tersebut sudah disisipi oleh script untuk mengambil cookie yang didapat admin saat login. Nah, itu yang berbahaya. Oke, kita coba saja create item. Nah, untuk name-nya kita misal sendok. Kita tambahkan script JavaScript, dimana script ini menampilkan alert. XSS attack. Oke, kita save. Nah, kenapa script ini tidak di execute? Karena kita pada saat menampilkan sebuah data pada halaman view.php ini, data itu ditampilkan berupa widget seperti itu. Oke, kita sekarang coba tampilkan datanya langsung, tidak melewati widget. Kita kopikan saja sini. Oke. Dolar model name. Jadi untuk properti name ini akan kita langsung tampilkan, tidak melalui widget. Kita save. Kita coba refresh browsernya. Nah, di sini terdapat pop-up alert XSS attack karena script yang user masukkan tadi. Bayangkan, semisal ini kan cuma satu pop-up saja, ya mungkin user atau siapa yang mengakses halaman ini tidak berpikir untuk bahwasanya pop-up tersebut mengganggu. Bagaimana jika pop-up itu mungkin
script itu dibuat untuk agar browser kita saat mengakses halaman web tersebut menjadi hang karena mungkin pop-up-nya itu di looping. Jadi pop-up-nya muncul banyak, mungkin 100, 200 itu. Jadi kita klik OK, muncul pop-up lagi. Kita klik OK, muncul pop-up lagi, sehingga tidak akan tampil halaman web yang kita mau. Untuk mengamankannya ya salah satunya datanya kita tampilkan dalam bentuk widget, atau kita manfaatkan yang namanya HTML encode ini. HTML 2.2 encode. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Kita klik save. Refresh browsernya. Nah, sekarang yang tadinya script tersebut di execute, maka akan ditampilkan apa adanya berupa teks biasa.